Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Fadilatul mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, para sepuh dan kini sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid At-Taubah, juga segenap para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai cucuran rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita baik yang wajib, yang sunnah dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tetap tertuju kepada junjungan kita Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seraya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan salawat yang kita baca di alam dunia mengakibatkan hidup kita di alam dunia lebih baik, di alam barzakh lebih baik, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh teramat sangat beruntung pada hari ini kita disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi kita malam qiyamul lail, hidupkan malam-malam bulan Ramadan, kita bangun hidupkan lagi, hidupkan dengan tilawatil Quran, kita kerjakan sholat fajar, kemudian sholat subuh berjamaah, dan sekarang alhamdulillah dihidangkan kembali dengan majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kehormatan buat Al-Fakir yang alhamdulillah untuk kesekian kalinya diberikan kesempatan untuk berbagi yang sedikit yang Al-Fakir punya ini. Tema yang diberikan kepada Al-Fakir adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup sepanjang zaman. Betul. Ini tema luar biasa. Yang namanya pedoman hidup, kalau kita amalin
maka mustahil bagi orang yang mengamalkan akan sia-sia. Maka mustahil bagi orang yang mengamalkan Al-Quran hidupnya akan sengsara. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita lebih percaya buku panduan masang kipas angin ketimbang Al-Quran. Betul? Anda beli kipas angin, gak ngerti masangnya, dibaca buku, kepasang gak? Kepasang gak? Kepasang ya? Ada Al-Quran, pedoman hidup. Bukan hanya di alam dunia, itu Al-Quran pedoman hidup dari mulai alam arwah. Alam arwah dijelaskan oleh Al-Quran, alam rahim dijelaskan oleh Al-Quran, alam dunia dijelaskan oleh Al-Quran, alam barzakh dijelaskan oleh Al-Quran, sampai yaumul qiyamah dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi banyak kita lebih percaya buku panduan masang kipas angin. Betul? Ini bukan nyindir Pak, fakta di lapangan. Kalau memang kita mengatakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kalau kita mau hidup bahagia fid dunya wal barzakh wal akhirah, semuanya ada di Al-Quran. Buat contoh, saya akan kasih contoh dua. Mudah-mudahan setelah dua saya sampaikan di sini menjadikan pelajaran buat kita semua, dan insya Allah setelah itu hidup kita bahagia. Ingat, orientasi bahagia bukan hanya di materi. Hakikat kebahagiaan adalah di hati dan meninggal husnul khotimah. Betul. Contoh, siapapun di antara kita, apapun status sosialnya, bagaimanapun jenjang pendidikannya, kalau mau ditanya mau hidup bagaimana, satu jawabannya mau hidup bahagia. Mau kerja ke, mau nganggur ke, pejabat ke, kalau tanya maunya bahagia. Padahal sekarang ini kita lagi diturunkan saatnya, bulannya solusi buat bahagia. Nih, kata Allah dalam Al-Quran tentang bulan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, Al-Quran memerintahkan kita, kalau kita memang mengaku Al-Quran sebagai pedoman, ini Al-Baqarah memerintahkan kepada kita, demi Allah tidak ada satupun perintah Allah kepada diri kita melainkan mendatangkan kebaikan buat diri kita. Sehebat apapun amal kita, sebagus apapun amal kita, Allah tidak pernah ngambil kepentingan dengan amal kita. Contoh, puasa. Kalimat pertama saja ketika Allah mengajak orang berpuasa, Allah sudah memberikan predikat terbaik. Apa predikatnya? Yang disuruh puasa orang-orang beriman. Ini gampangnya. Orang itu biasanya lebih terhormat ketika disebutkan predikatnya. Contoh, maaf, berapa banyak orang yang namanya Anies? Berapa banyak orang yang namanya Joko? Tapi ketika predikat disebutkan, menimbulkan apa? Kebanggaan. Banyak namanya Anies, tapi embel-embelnya gubernur. Banyak namanya Joko, embel-embelnya presiden. Terhormat mana? Namanya apa gelarnya? Luar biasa. Allah manggil kita, diangkat derajat kita. Hei orang-orang yang beriman, kitanya belum puasa, Allah udah angkat kita. Artinya apa? Kalau Allah yang angkat melebihi manusia, cuma sekarang kita lebih bangga yang angkat manusia. Betul? Buat apa kita puasa?
ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Kata Allah, hei kalau engkau mengaku orang beriman, kalau engkau mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup, datang bulan suci Ramadan, tegakkan puasa Ramadan, amalkan puasa Ramadan. Ketika kau puasa, kata Allah, kau akan mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Di mana Ustaz solusinya? Lihat. Tadi saya katakan, siapapun di antara kita mau hidup bahagia. Lihat, ketika Allah merintahkan puasa, Allah mengharapkan kita bertakwa. Lihat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itu luar biasa yang Allah janjikan buat orang yang berpuasa. Pertama, kalau kita mau bahagia, kunci utama adalah takwa. Setelah kita bertakwa, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, hai manusia, kalau kau mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada perintah puasa, kerjakan puasa. Kalau kau berpuasa, kau akan bertakwa. Kalau kau bertakwa, kau akan kami berikan solusi terhadap permasalahan. Numpang tanya, Pak, siapa yang hidup di alam dunia yang gak punya masalah? Ayo, kita punya masalah nih, maaf, masalah ada kasus hukum, naudzubillah. Tahu-tahu teman kita Kapolri, tahu-tahu ngayal aja ngapa sih? Tahu-tahu, Pak, iya, Anda punya masalah? Iya, tenang, ada saya, kata Kapolri. Numpang tanya, girang nggak Pak? Girang nggak? Tapi ini yang ngasih jaminan Allah. Kalau kau puasa, kau bertakwa, kau punya masalah, kata Allah, kami yang jamin. Jadi kesimpulannya, kalau kita puasa, akhirnya takwa, setiap masalah kita insya Allah ada solusinya. Cuma lagi-lagi kita nggak ada yang percaya atau kurang percaya. Buktinya apa? Maaf, ntar nih siang-siang kita bingung, Pak. Hampir banyak toko-toko, warung-warung makan, pala kagak ada, badan gak ada kakinya doang. Kita mau bilang setan, kesinggung. Iya kan? Ya mohon maaf, Pak. Dulu ketika kecil ada makhluk gak ada pala, gak ada badan, ada kaki, kita ngomongnya apaan? Hah? Apaan? Sekarang banyak zahirnya masih hidup, kita disebut, bukan saya yang ngomong, satu baik. Allah udah bilang gak ada ceritanya orang puasa meninggal dunia, kagak ada. Ada nggak? Kagak ada. Tuh. Jadi kalau emang kita puasa, ini Quran solusi kalau mau kita hidup bahagia, ujung-ujungnya takwa. Takwa luar biasa. Yang kedua, kalau kita puasa ikutin Al-Quran, setelah Allah kasih solusi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki yang gak pernah kita sangka. Lagi-lagi kita gak ada yang percaya, Ustadz saya kagak kuat puasa, saya kerja. Alasan doang. Kalau memang kita mau rezeki lancar, ada sekarang ini saatnya, ini momentumnya, ini bulannya, kerjain puasa. Buktinya apa? Lihat, hampir setiap masjid, setiap musola, setiap jalan ada takjil. Coba-coba nggak bulan puasa ada? Boro-boro. Sekarang mohon maaf Pak, berlomba-lomba itu dari segi takjil. Hampir semua institusi yang peduli, bahkan dia berlomba-lomba untuk mengadakan takjil. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang ngomong? Allah. Apa panduannya? Al-Quran. Apa tujuannya? Pedoman hidup. Dipakai kalau ingat doang, Ustaz. Bukan orang sini, alhamdulillah, At-Taubah. Lihat tuh, ahli surga semua ini. Kenapa? Mukanya memancarkan cahaya, kena sinar lampu. Alhamdulillah.
Yang ketiga, kata Allah kalau orang yang bertakwa karena pedomannya Al-Quran, diberikannya kata Allah min amrihi yusra. Semua masalahnya, semua urusannya yang gampangin Allah. Kalau Allah udah yang gampangin, semua gampang gak? Semua gampang gak? Masalah apapun kata manusia, kalau Allah yang bilang gampang-gampang, cuma kadang-kadang mohon maaf, kemudahan dari Allah kita nggak manfaatin. Jadi kalau solusi bahagia, sekali lagi saya katakan, ini momentumnya untuk menciptakan pribadi-pribadi, karakter-karakter, sifat-sifat orang yang sukses. Awalilah sekarang saat yang tepat. Sederhananya, maaf, di luar sana kalau ada yang nggak puasa, sederhananya lagi minta susah hidup. Jadi hati-hati Pak, jangan dikira pendek. Apalagi kalau kita buka ayat-ayat yang lain, bagaimana solusinya dengan takwa. Satu, jadi solusi secara pribadi. Kalau kita mau sukses, mau bahagia, pakai Al-Quran sebagai pedoman hidup, jangan pakai akal. Yang kedua, ini baru contoh doang nih Pak. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah, tahun sekarang walaupun masih pandemi, pemerintah memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan Ramadan. Alhamdulillah. Sudah hampir setahun lebih ini virus corona nggak kelar-kelar. Mungkin juga udah beranak kan virus corona. Kenapa? Maaf, saya sampaikan kajian ini bukan hanya di sini. Di kedokteran saya sampaikan, di angkatan saya sampaikan, kita salah solusi. Ntar saya turunkan ayat-ayatnya. Saya tadi malam searching tentang BNPB. Saya lihat sebuah tulisan di media sosial yang ternama, insya Allah valid, tertulis sampai awal April 2021 BNPB mencatat 1030 musibah bangsa Indonesia. Dikit banyak Pak. Terakhir kemarin kapal selam tenggelam. Mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Sebagai orang yang beriman, yang katanya punya Al-Quran, yang katanya punya Allah, kalau emang ada masalah dengan alam, tanya yang punya alam. Gini gampangnya Pak. Sekali lagi, usikum wa nafsi bitaqwallah, ini kan panduan. Coba kita turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran ketika Allah turunkan musibah. Semua ayat dalam Al-Quran ketika Allah turunkan musibah kepada kaum-kaum terdahulu yang durhaka dengan para nabinya, ujung-ujungnya adalah malapetaka. Dan kalau pakai otak agak nyambung. Saya angkat dua kasus ya. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ingat kejadiannya? Kita lihat kultur geografi Timur Tengah Arab, penghujan apa, kering kerontang. Ada lautan gede, ada sungai, ada penghujan. Tapi ketika umat Nabi Nuh durhaka dengan Nabi Nuh, nggak mematuhi perintah Nabi Nuh, perintah Allah, Allah timpakan musibah, badai yang menenggelamkan. Ada yang mengatakan banjir sebanyak 3 sampai 6 bulan. Bahkan mohon maaf, kapal Nabi Nuh bertengger di Jabal Jud, itu Jabal Jud tingginya sekitar 2750 meter. Pakai otak. Kenapa? Ada orang di luar sana, Ustadz, nggak ada korelasinya. Apa siapa bilang setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik pribadi maupun kolektif, akan menyebabkan malapetaka? Contoh, nih kita lagi sakit perut, nggak boleh makan sambal,
Kita zolim sama diri sendiri, enakkah hasilnya? Kepala rumah tangga zolim terhadap keluarganya, keluarga berantakan apa rapi? Sesiapapun kita, secara pribadi, secara kepala rumah tangga, RT, RW sampai ke atas, ketika dia zalim dengan ayat-ayat Al-Quran, wallahi nggak maksud apa-apa, tapi kajiannya pedoman demi Allah, siap-siap menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke tadi, itu kultur Arab, geografisnya kan kering kerontang, gurun pasir. Dari mana itu? Kemarin tsunami Pak, di Aceh itu tinggi gelombang 11 meter, mati jamaah 200.000 orang. Yang kedua, gak nyambung lagi nih, di zaman Nabi Allah Shu'aib alaihi salam, Allah utus Nabi Shu'aib terhadap perdagangan yang kurang ajar, menipu. Kalau beli minta dibanyakin, nimbang dikurangin. Timbangan dikurangin doang, apa azabnya? Allah kirimkan angin panas luar biasa. Nyambung gak timbangan sama angin? Nyambung gak? Kagak. Tapi lihat Allah sederhananya, apapun kemaksiatan yang ditimpakan oleh suatu kaum, ketika dia durhaka, gak ingat Tuhannya, gak ingat nabinya, gak ingat pedomannya, siap-siap. Kembali permasalahan. Saya niat sekali lagi dari awal virus ini saya sampaikan di mana kita salah solusi. Turunkan ayat-ayat musibah. 1 Ar-Rum 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan gara-gara ulah tangan manusia. Tapi kita mentang-mentang profesor, doktor, mentang-mentang ahli, tahu-tahu banjir gara-gara intensitas hujan yang sangat tinggi. Kita percaya jatuhnya kafir. Kok kafir Ustaz? Numpang tanya, air hujan siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Allah sang pemilik tunggal alam semesta. Kata Allah, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan, dimanapun gara-gara ulah tangan manusia. Kita ngatain gara-gara banjir. Ketika gara-gara banjir, ketika gara-gara intens hujan yang sangat tinggi, pada saat yang bersamaan kita lagi nyalahin Allah. Kenapa? Karena hujan turun atas perintah Allah. Numpang tanya Pak, kita udah baik sama orang disalahin, gedek kagak? Saya ngasih kajian tauhid nih Pak. Mungkinkah hujan turun tanpa perintah Allah? Allah udah bilang gara-gara ulah tangan manusia, minimal dia zalim terhadap amanah yang diberikan. Jadi saya katakan, secara pribadi berbuat zalim, ini nggak boleh makan, kita makan juga tewas kita Pak. Rumah tangga, kita kepala tangga nih, ngasih anak makan yang haram, berantem kita bini Pak. Apalagi skala besar, ketika Allah turunkan musibah, semuanya kena. Liyuzikum ba'dallazi 'amilu, kata Allah, biar gua kasih, biar dia ngerasain akibat ulahnya. Tujuannya apa? Kata Allah solusinya, la'allahum yarji'un, agar mereka mau balik. Di mana Allah nggak sayang ketika maksiat kita kerjakan, Allah timpakan musibah, bukan Allah benci, biar dia sadar, la'allahum yarji'un, hai manusia, agar kau balik kepadaku. Numpang tanya, mentang-mentang profesor, doktor, banjir gara-gara intensitas hujan yang sangat tinggi. Boleh itu dipakai kalimat kedua, ini banjir gara-gara dosa kita, sehingga Allah kirimkan intensitas hujan yang sangat tinggi. Mohon maaf Pak, ini saya sampaikan dimanapun saya ngajar, di rumah sakit, di kepolisian, saya sampaikan. Saya terpanggil Pak, Allah yang ngomong, katanya kan solusi. Kita ini mayoritas terbesar Islam di dunia Pak, ada Al-Quran.
Jadi tidak mungkin. Silakan buka Al-Quran, dimanapun Allah timpakan musibah gara-gara dosa. Kalau mau jadikan Al-Quran, yang kedua ayat musibah, kembali pada pedoman kan. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarrun. Kata Allah, ya Muhammad, sesungguhnya kami Allah telah mengirimkan rasul-rasul kepada kaum-kaum terdahulu, tapi aku timpakan malapetaka, aku timpakan bencana. Gara-gara apa? Gara-gara kaum tersebut tidak mau beriman kepada Rasul, nggak beriman kepadaku. Akhirnya apa? Aku timpakan malapetaka, kemelarataan, la'allahum yatadarrun, agar mereka mau balik. Maaf, ketika saya ngajar kajian dokter tentang virus corona, maaf lahir batin, ini masker, kajian tauhid, kalau kita salah menempatkan bisa jatuh kufur. Tidak ada suatu musibah yang Allah timpakan pasti punya solusi. Sekarang virus corona terjadi, salah lagi Pak. Sempat timbul semboyan, ayo lawan corona. Silakan buka KBBI, makna lawan apa? Konotasinya kan bertanding. Numpang tanya, virus corona kelihatan? Kita sekarang ngadepin musuh yang kelihatan menang, pasti nggak? Nggak bakal pasti. Yang kelihatan musuh nih, kita mau berantem misalnya, saya Ustaz Ubay, lah gede banget dia, menang, belum tentu. Lawan kalimatnya lawan, salah. Kenapa? Kalimat lawan konotasinya bertanding, kalah menang. Kalau memang ini corona dengan kita manusia, demi Allah, secara strata sama-sama makhluk. Sama-sama. Artinya apa? Tanya yang punya corona. Lihat, di hadis Sahih Bukhari, kan banyak nih ulama yang mengatakan wabah corona dengan taun sama ya. Iya kan? Sama-sama wabah, Ustaz. Turunin hadisnya dong. Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ma huwa ta'un? Ya Rasulullah, apa sih ta'un? Dengar ini. Kata Rasul, ya Rasulullah, ya Aisyah, ta'un itu adalah azaban yub'atsullahu ala man yasha. Wahai Aisyah, ta'un adalah azab yang Allah turunkan bagi orang yang Allah kehendaki. Siapa yang ngomong? Kanjeng Rasul. Tapi lihat kalimatnya, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ta'un, corona adalah rahmat bagi orang yang beriman. Minimal apa? Gara-gara ada corona kita ingat Allah, memperbaiki ibadah. Nabi katakan bagi orang yang beriman, corona adalah rahmat. Setiap kita berdoa, ya Allah berikan saya rahmat, berikan saya rahmat, berikan saya rahmat. Sekarang Allah turunin, mau dilawan. Numpang tanya, lebih percaya Kanjeng Rasul apa orang yang melawan? Katanya hadis pedoman, Al-Quran pedoman. Jangankan kita masuk surga bukan karena amal kok. Kenapa? Karena rahmat Allah. Ini rahmat lagi datang. Mohon maaf, saya katakan lagi, minimal kita sadar, gara-gara makhluk kecil yang gak kelihatan namanya corona, kita makin tahu diri. Ya Allah, ini baru corona nih. Gimana yang lainnya? Ini masker, solusi zahir. Padahal tidak ada hadis keterangan pakai masker. Gimana solusinya? Tadi kan masalah tuh. Pedomannya apa? Pedomannya Al-Anfal 33. Ini saya katakan salah solusi kita. Apa kata Allah?
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, sekali-kali kami Allah tidak akan mengazab mereka selagi kau ada di tengah-tengah mereka. Kata Allah, kalau ini corona mau balik ke negeri asalnya, mau Allah angkat, kalau emang ini konteksnya sebuah musibah atau malapetaka atau azab, yang pertama soal kata Al-Quran dari Allah, kalau kita menganggap pedoman hidup, yang pertama selagi engkau ya Muhammad ada di situ, aku gak akan timpakan azab. Kembali dari siapa? Kalau udah 1030 musibah, pakai otak nih ya, ini musibah, malapetaka, apa azab ya? Gimana kira-kira Pak? Ada yang jawab? Ini kita di rumah tangga Pak. Hari pertama, anak yang pertama sakit, yang kedua sakit, hari ketiga, yang ketiga sakit. Yang punya otak nih, mikir nggak? Ada apaan ini ya? Gitu kan? Gitu nggak? Ini kita, karena saya cek dulu, itu 1030 musibah Pak, tercatat di BNPB. Yang punya akal mikir nggak? Kayak naon? Jadi kata Allah, kalau kita mengatakan pedoman Al-Quran hidup, kalau ada Kanjeng Rasul, Allah akan singkirkan permasalahan. Sekarang Kanjeng Rasul udah nggak ada, ulama ngasih ajaran, Nabi Muhammad udah nggak ada. Kalau corona mau diangkat, hidupkan ajaran Nabi Muhammad. Solusi bukan? Dipakai nggak? Maaf, begitu corona datang, bukan lagi syiar Islam yang ada, maaf, malah masjid dikasih jarak. Ya, kita berhusnuzan sebagai solusi memperkecil penularan, gak apa-apa. Dulu Pak, di zaman sahabat ketika taun terjadi, ya kita akuin semua sahabat silakan berkholwah, menyendiri, beribadah masing-masing. Tapi ketika itu taun terjadi, sahabat gak keluar rumah, masing-masing meningkatkan ibadah, masing-masing meningkatkan takwa, masing-masing baca Al-Quran. Orang kita Indonesia, corona terjadi di rumah, bukan ibadah, bawa kerjaan, mau main handphone. Betul. Ini bukan nyindir Pak, fakta. Dikasih musibah, malah bawa kerjaan. Kira-kira gimana tuh Allah? Ya, lu berkirim musibah bukannya tobat, bawa kerjaan. Saya mohon maaf, saya kan ngajar. Begitu corona, udah sebisanya aja, banyak ini istighfar. Dan yang kedua kata Allah, kalau emang ini musibah, kita mengakan sebagai berman hidup, kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Muhammad, sekali-kali kami Allah tidak akan menimpakan suatu azab selagi mereka mau beristighfar. Sekarang yang kita butuhkan adalah kalau memang mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup, bangsa kita lagi perlu dengan istighfar. Kemarin tuh Manggala tenggelam, kita perlu istighfar. Bukan kata Ustaz Zaki, mana jangan tunggu keajaiban, istighfar banyakin. Allah yang punya laut, Allah yang nanggelamin, Allah. Banyakin istighfar. Kita doakan semua tuh masuk surga insya Allah. Yang perlu istighfar, jangan nunggu keajaiban. Katanya pedoman hidup. Ini solusi dari Al-Quran. Tadi saya kasih ini, kalau mau kaya pakai ini, ya pakai ini. Lihat kenyataan gimana sekarang. Ada istighfar? Hah? Oh, maaf lahir batin. Ini saya sampaikan ketika saya kajian dokter. Bu dokter, Pak dokter, ketika menyarankan pasien pakai masker biar ada unsur dakwahnya. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang pakai masker, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya usaha zahir. Demi Allah saya katakan, kalau seandainya masker segala-galanya, nggak ada dokter yang meninggal gara-gara COVID. Kenapa? Dokter lebih safety. Saya ngajar rumah sakit Pak.
Itu dokter begitu periksa minimal 3 lapis APD, bahkan sampai 8 lapis, tetap aja meninggal. Artinya apa? Kita boleh usaha zahir, cuma usaha yang hakiki Allah udah katakan, hidupkan ajaran Kanjeng Rasul, perbanyak istighfar. Itu pun kalau mau pakai Al-Quran. Numpang tanya, ini saya sampaikan, saya katakan tadi, bukan hanya di sini. Ada nggak himbauan? Setiap hari kita ditampilkan terpapar meninggal. Kira-kira imun turun nggak? Mau saya sampaikan itu, ayo masing-masing pemuka agama ajak umatnya yang Islam perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Lah kan cakep. Kenapa? Emang Allah yang nurunin corona, Allah nurunin solusi. Saya katakan sekali lagi, tapi sampai hari ini maaf, saya tidak mendengar himbauan yang sifatnya menyeluruh. Ayo kita istighfar. Padahal sekarang momentum termasuk yang paling pas. Siapa yang ngomong? Al-Quran. Siapa yang menyampaikan? Kanjeng Rasul. Ngaku beriman? Ngaku Ustaz. Dipakai? Enggak. Wajar ketika Allah mengatakan ketika Al-Quran diberikan kepada umat-umat orang-orang pilihan, sifat manusia terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama, zalimun li nafsi, kata Al-Fatir 32. Ketika Al-Quran Allah turunkan yang seharusnya buat pedoman hidup, ada orang yang tahu ini baik, ini enggak baik, tapi dia enggak kerjain. Puasa baik dia enggak kerjain, sholat baik dia enggak kerjain. Ini kelompok kata Allah zalimun li nafsihi, sudah ada petunjuk tapi dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua kata Allah terhadap Al-Quran yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup, tapi ada mereka wa minhum muqtasid, dia ngerjain agama pedoman Al-Quran yang enak buat dia. Oh ini enak nih, amalin. Ini gak enak nih, jangan. Yang paling hebat adalah wa minhum wasiqun bil khair, orang yang segera melaksanakan kebaikan dari Al-Quran. Tinggal kitanya ada di mana. 2 yang saya contohkan, kalau emang ini mau diangkat, demi Allah saya merasa terpanggil. Ini solusi dari Al-Quran kalau memang kita mau bangkit secara pribadi, mau bahagia. Momentum yang pas kita mulai dari puasa. Kenapa? Janji Allah, orang puasa bertakwa, dengan takwa begini. Sekarang ada virus, belum pulang-pulang sampai hari ini. Solusinya 2 diantaranya, banyak yang lainnya. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Kisah nyata, testimoni, saya sampai satu uji ya. Saya punya jamaah Pak, seorang pengusaha batu permata. Dia sekeluarga terpapar positif. Namanya orang kaya, beli alat sendiri, ngecek sendiri, puluhan juta harga tahu ya. Dibilang menjelang awal Ramadan, sebelum Ramadan telepon saya, zuhur, asar. Ustaz di mana? Saya bilang saya lagi di kampung. Kenapa? Doain Ustaz. Kenapa? Saya, istri, anak positif. Oh. Tahu dari mana? Saya sudah ke rumah sakit, saya penasaran, saya beli alat. Saya punya sendiri. Terus tadi zuhur saya tes, semua positif. Lantas zuhur saya tes, kemudian positif, asar positif. Tolong Ustaz, baik. Antum percaya mana? Percaya? Jangan. Anak kasih solusi. Ana dapat dari guru-guru. Baca sholawat namanya sholawat mansub. Pengarang Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada kalimat wa tantaliqu bihal usud. Ya Allah, dengan barokah sholawat perbaiki sistem kami, karena virus yang diserang adalah sistem. Biiznillah, dengan izin Allah, dia yakin antum baca badal maghrib. Berapa kali Ustaz? 41 kali. Dia baca, dia yakin. Wallahi pengakuan beliau sekeluarga, pasti sekeluarga. Begitu Isya dites, semua keluarganya negatif.
bukan seorang. Saya punya jamaah juga, diperiksa di Pusdikes, telepon saya kasih lagi 2 hari sembuh. Punya jamaah juga karyawan bank, saya kasih lagi 2 hari sembuh. Artinya apa? Ternyata sholawat istighfar yang dibaca yakin karena Allah, benar kata Allah, wa anta fihim ya Rasulullah wa hum yastaghfirun, itu solusi akan diangkat. Tapi sayang, tidak ada gaung-gaungnya. Oleh karena itu saya mengajak buat saya pribadi, mari sama-sama jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Minimal paling mudah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan fadilah buat kita semua. Yang terpenting adalah Allah berikan kita hidayah, kekuatan untuk mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala wabah, musibah, malapetaka yang menimpa bangsa kita, mudah-mudahan predikatnya adalah ujian. Yang kedua, saudara kita di KRI Nanggala, mudah-mudahan kalau memang selamat Allah takdirkan selamat, kalau tidak Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Yang ketiga, kita minta pada Allah semoga diri kita, keluarga kita, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan amanah sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأخوانا يا كريم برحمتك الواسعة اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pesan saya, perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah walaupun gak tahu maknanya, yakinlah orang yang baca Al-Quran walaupun gak paham, akan Allah timbulkan ketenangan dalam hati. Insya Allah. Muhammad